Hai, apa kabar? Selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Saya berdoa buat saudara senantiasa di dalam berkat Tuhan dan setiap aktivitas Anda adalah aktivitas di dalam kemurahan Tuhan. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan selalu diulang di antara anak-anak muda. Khususnya ketika ketemu dengan hamba Tuhan, mereka bertanya, Pastor boleh nggak? Ini pertanyaannya, menikah beda agama itu boleh nggak? Gitu. Nah ini judulnya ya. Menikah beda agama boleh ya? Gitu. Nah, apa sih jawabannya? Bagaimana caranya kita menjawab mereka yang bertanya seperti ini? Di dalam 2 Korintus 6 ayat 14, dikatakan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul seperti ini ya, banyak anak muda yang bertanya seperti ini. Kalau pasangan saya baik nih, gitu loh, dia orangnya baik, kenapa tidak boleh menikah walaupun kami beda iman? Atau ada pertanyaan seperti ini lagi, kan nanti bisa saling menghargai walaupun kami beda, kan toleransi di antara kami berdua. Ya, pertanyaan ini wajar diucapkan, ditanyakan, tetapi ini perlu dijawab dengan dasar firman Tuhan. Jawabannya harus sesuai dengan firman, bukan hanya logika, bukan hanya karena perasaan. Ya karena kita bergaul dengan orang-orang yang tentunya tidak selalu seiman dengan kita. Makanya timbul gagasan-gagasan seperti ini tentang bolehlah menikah dengan orang yang tidak seiman dan lain sebagainya. Nah kita perlu jawab dengan dasar yang benar, yaitu dasar firman Tuhan. Nah kita lihat dulu di dalam prinsip pernikahan dalam firman Tuhan. Yang pertama begini, pernikahan itu adalah rancangannya Tuhan sendiri. Ingat nih, bahwa orang menikah itu bukan karena dia punya uang, bukan karena penampilannya oke gitu ya, lantas dia bisa menikah gitu. Tidak, bukan itu dasarnya. Tapi pernikahan itu adalah rancangan Tuhan. Kenapa sih rancangan Tuhan? Karena Kejadian 2 ayat 24, di situ dikatakan sebab itu, ini firman yang bilang. Tuhan berkata begini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, berarti pernikahan itu bukan karena niatan dari seseorang saja, tetapi Tuhanlah yang mendorong, Tuhanlah yang memberikan perintah, Tuhanlah yang menetapkan, Tuhanlah yang merancangkan bahwa pernikahan harus ada antara laki-laki dengan perempuan, yaitu suami dengan istrinya. Oke, nah berarti pernikahan itu bukan hanya kontrak sosial, tetapi itu merupakan perjanjian kudus di hadapan Tuhan. Ini dulu garis bawahi jadi prinsip pernikahan dalam firman Tuhan. Yang kedua, pernikahan itu adalah penyatuan dua pribadi yang menjadi satu daging. Nah ini nih, yang dipersatukan Tuhan dikatakan dalam Markus 10 ayat 9, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau sudah dipersatukan ya tidak bisa diceraikan oleh manusia. Artinya jika Tuhan yang mempersatukan, maka fondasinya itu harus sama. Namanya dipersatukan sama Tuhan. Ya sama-sama di dalam Tuhan berarti. Sama-sama percaya pada Yesus. Itu dasarnya. Pahami dulu bahwa pernikahan itu adalah prinsipnya dalam firman Tuhan itu adalah Tuhan yang menyatukan. Ya kan? Dua pribadi tadi menjadi satu daging. Nah, lantas di dalam Alkitab dituliskan dengan tegas. Bahwa Alkitab tegas melarang yang namanya menikah dengan beda iman. Itu ada banyak contohnya. Baca Alkitabnya baik-baik. Ulangan 7 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat, Tuhan melarang Israel kawin campur dengan bangsa asing. Kenapa? Karena itu akan menarik hati mereka untuk menyembah Tuhan yang lain. Tarikannya itu adalah tarikan untuk menjauh dari Tuhan, itu sangat-sangat kuat sekali. Itu sebabnya Tuhan melarang Israel kawin campur. Lalu 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 4. Salomo itu jatuh karena istri-istri asing itu menarik hatinya menjauh daripada Tuhan. Istri-istrinya Salomo itu tidak percaya Tuhan, malahan itu akhirnya menarik Salomo untuk menjauh daripada Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai dengan 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Artinya di sini ditunjukkan dalam 2 Korintus 6 ini tidak seimbang, ketidakseimbangan antara terang dan gelap.
Pahami dulu bahwa Alkitab tegas melarang untuk menikah dengan beda iman. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya begini, mengapa menikah dengan beda agama itu beresiko besar? Kenapa? Yang pertama itu perbedaan dasar iman. Menikah dengan beda agama beresiko besar karena ya beda dasar imannya. Artinya begini, siapa nanti yang jadi pusat hidupnya? Kristus atau yang lain? Kan dua orang berbeda nih. Pada akhirnya ada pertanyaan, siapa yang jadi pusat hidupnya? Ingat ya, setiap orang kan memiliki yang namanya pusat kehidupan. Gak bisa enggak? Itu pilihan. Nah, siapa pertanyaannya? Lalu akan ada konflik dalam nilai dan prinsip hidup kalau menikah dengan beda agama. Konflik akan terus ada. Misalkan konflik apa? Cara mendidik anak. Kan dua orang berbeda nih kepercayaannya. Bagaimana cara mendidik anaknya? Lalu bagaimana dengan perayaan ibadah? Yang satu berbeda perayaan ibadahnya, satu beda lagi. Bingunglah tuh anak. Lalu bagaimana dalam penggunaan uang? Karena masing-masing kepercayaan memiliki standar yang berbeda dalam penggunaan uang. Lalu prioritas hidupnya berbeda lagi. Apa yang diajarkan di firman Tuhan di dalam Kristen, apa yang diajarkan di kepercayaan lain itu juga berbeda dalam prioritas hidupnya. Nah, lalu resiko besarnya lagi adalah apa? Ada potensi perpecahan dalam keluarga yang berbeda agama. Anak nantinya akan bingung. Dia harus ikut siapa? Ya, jadi bingung. Dia lihat mungkin orang tuanya, misalkan ibunya pergi ke gereja. Bapaknya gak pergi ke gereja, pergi ke tempat yang lain. Nanti si anak jadi bingung. Saya harus ikut siapa ya? Belum lagi ada hasutan, ada tawaran dari masing-masing, ada perjanjian. Saya pernah mendengar ada orang yang menikah dengan beda agama buat perjanjian. Kalau anaknya laki-laki ikut ayahnya kepercayaannya, kalau anaknya perempuan ikut ibunya kepercayaannya. Yang akhirnya ketika lahir anaknya perempuan, akhirnya anaknya ikut ke ibunya, seperti itu. Ini menjadi perpecahan, jadi bingung sendiri pada akhirnya perjalanannya. Lalu resiko besarnya lagi adalah godaan kompromi iman. Pasangan bisa ditarik untuk menjauh dari Kristus. Percayalah, sudah banyak contohnya di dalam Alkitab itu yang terjadi. Ini sangat-sangat beresiko, saudara. Artinya kalau saya ilustrasikan, banyak pernikahan beda agama terlihat tuh harmonis di awal. Betul deh, senang, kayaknya toleransi, dan lain sebagainya di awal. Tetapi nih, di tengah jalan akan muncul masalah serius. Ketika anak lahir, misalkan. Lalu saat ingin beribadah. Atau bila mana pada saat ini lagi nih, ada tekanan dalam keluarga besar. Bagaimana mengambil keputusannya pada saat kalian berbeda kepercayaan? Dan saya katakan lagi, ini sudah banyak contoh dalam perjalanan mereka. Pada akhirnya dalam perjalanan tersebut mereka kelelahan dan tidak berhasil mempertahankan yang mereka telah mulai. Resiko kan? Nah, ini dia. Kalau begitu, maka jawaban atas alasan yang sering diajukan, saya berikan jawaban ini. Karena anak-anak muda biasanya kan bertanya, sering memberikan alasan. Alasan mereka begini, tapi pastor dia baik kok orangnya, dia baik gitu. Nah, bagaimana cara menjawabnya orang yang bilang alasannya dia baik? Ya, baik saja tidak cukup. Kenapa? Karena hanya iman kepada Yesuslah yang akan menyelamatkan. Kebaikan tidak akan pernah bisa menyelamatkan. Imannya kepada Yesus yang harusnya menjadi utama. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Perhatikan, orang yang beriman pada Yesus pasti dia akan melakukan hal-hal yang baik di dalam hidupnya. Dia pasti akan menjaga kesetiaannya. Nah, ada alasan selanjutnya lagi. Katanya begini, nanti saya doakan kok dia, walaupun kami beda agama, supaya dia bertobat nantinya setelah menikah. Wah, jawaban saya adalah tidak ada jaminan. Bila mana pada saat berpacaran saja Anda yang Kristen telah menurunkan standar Anda untuk sama dengan dia, lantas apa yang memotivasi calon pendampingmu untuk bertobat percaya Yesus setelah menikah? Toh, dia sudah menikah dengan kamu, dia sudah dapetin kamu kok. Apalagi yang mesti dikorbanin untuk mendapatkan kamu? Gak ada. Malahan yang terjadi justru bisa sebaliknya. Justru Anda yang ditarik menjauh. Sesuai dengan firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 33. Lalu ada alasan selanjutnya lagi. Tapi saya sudah
jatuh cinta sama dia, saya takut kehilangan dia gitu alasannya. Makanya saya harus menikah dengan dia. Biasanya yang punya alasan seperti ini menurut saya ya, ini adalah mereka yang sudah berhubungan terlalu jauh. Sehingga yang terjadi adalah bucin. Ini nih orang-orang seperti ini. Bahkan biasanya kalau terlalu jauh ada kekerasan di situ biasanya. Karena pernah ada kasus, pernah ada konseling bahwa yang perempuan bercerita pasangannya kasar, pukul dia. Ya saya bilang kalau udah pacaran sampai pukul begitu ya udah tinggalin aja. Tapi saya sudah terlalu cinta, kata si perempuan begitu dan lain sebagainya. Dia bilang saya gak bisa lepas dari dia. Saya langsung duga dan saya langsung bisa mendebak sudah sejauh apa hubungannya. Itu sebabnya saudara harus pahami baik-baik Matius 16 ayat 26. Jangan karena takut kehilangan manusia, pada akhirnya kita jadi kehilangan keselamatan. Nah, saya berikan jalan keluar ini sesuai dengan firman Tuhan. Caranya adalah begini saudara. Dalam mencari pasangan Anda atau ada hubungan dengan orang yang berbeda keyakinan, berdoalah dan percaya begini, bahwa Tuhan sanggup memberi pasangan seiman. Ayo, latih imanmu, berdoalah sesuai Mazmur 37 ayat 4. Percaya, Tuhan sanggup memberikan pasangan yang seiman. Berikutnya jalan keluarnya adalah bangun relasi dalam komunitas rohani. Ayo, bangun relasi, bangun hubungan dalam komunitas yang rohani, kenalan, aktif di sana, aktif melayani. Entah nanti kamu yang dibawa Tuhan ke jalurnya calon kamu, atau sebaliknya dia dibawa Tuhan masuk ke jalurnya kamu. Artinya ini konteksnya, kedua-duanya kamu dengan dia itu sama-sama sudah percaya Yesus dan sama-sama sibuk dengan Tuhan. Pasti ketemu. Gak mungkin enggak. Ingat, karena pernikahan itu adalah inisiatifnya Tuhan. Lalu jalan keluar selanjutnya tegas sejak kenalan gitu loh. Sejak mungkin kamu jalan, udah terlanjur jalan nih dengan orang yang beda iman nih. Saya kasih tahu, jangan masuk kepada hubungan yang serius. Jangan pernah masuk ke dalam hubungan yang serius jika sejak awalnya sudah beda iman. Jangan pernah sampai serius. Dalam artian, ingat baik begini, maksud saya, kalau sudah tidak ada tanda untuk bertobat, saya tidak memberikan peluang ya. Tapi saya cuma mau katakan, kalau kamu maksa terus, akhirnya ya tetap jalan. Saya cuma kasih tahu ini, kalau sudah nggak ada tanda untuk mau bertobat percaya Yesus, ya segera ambil keputusan. Ingat, umur bertambah, waktu bertambah, ambil keputusan segera. Lu, gue, gitu. Jadi jangan buang waktu orang, jangan buang waktu dia. Dan jangan buang waktu bagi diri kita sendiri. Ingat baik, ini penting. Jangan sampai kita menyesal kemudian. Percayalah, karena biasanya orang ya, kalau lagi jatuh cinta, salah satu sarafnya ada yang rusak. Semuanya baik aja gitu. Akhirnya dia gak berlogika lagi, dia gak memiliki nalar yang benar, tidak memberikan perhatian lagi sama firman Tuhan. Yang dia mainkan hanya perasaan-perasaan saja. So jalan keluar yang terakhir adalah percaya. Rencana Tuhan selalu yang terbaik sesuai dengan Yeremia 29 ayat 11. Gak mungkin Tuhan merancangkan yang tidak baik. Gak mungkin Tuhan merancangkan kecelakaan. Yang Tuhan rancangan adalah selalu yang terbaik. Nah, saya closing berarti menikah beda agama bukan sekedar boleh atau tidak boleh, tetapi soal taat atau tidak taat sama firman Tuhan. Tuhan jelas melarang bukan karena kejam. Tuhan melarang bukan karena kejam, melainkan karena Tuhan sayang. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan sudah tahu, paham akan bahaya yang akan terjadi kalau engkau melanjutkannya. Nah, saya closing begini. Lebih baik menunggu dengan setia pasangan yang seiman dari Tuhan daripada menyesal seumur hidup karena melawan firman Tuhan. Saya percaya Anda yang belum mendapatkan pasangan, ketika mendengarkan firman Tuhan ini, Anda jadi paham dan Anda menjadi orang-orang yang lebih aware untuk fokus kepada apa yang Tuhan jaminkan bagi hidup Anda. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.